Hansen. Guys, selamat datang di Pradetoy. Hari ini videonya agak beda ya guys ya. Saya tuh mau cerita sesuatu yang menurut saya itu penting dan semoga bisa motivasi teman-teman semua. Ya guys, kita langsung aja ya. Nah jadi guys, kejadiannya itu kemarin ya, pas saya mau tidur. Waktu itu tuh ada yang DM ke saya. Jadi saya pernah nge-reply dia dulu sebelumnya, terus dia nge-DM balik. Dan saya juga nggak nyangka ya, itu tuh dari orang yang saya belum pernah ketemu ya, cuman tahu di Instagram aja. Dan ini juga ya saya kaget guys, nggak nyangka orangnya bisa benar-benar nyentuh hati gitu ya. Dia itu seorang kolektor mainan guys ya, dia itu followernya udah banyak. Terus saya juga bisa collab sama Koleo, bisa nonton behind the scene-nya Frans Sanjaya juga. Ya nggak nyangka gitu bisa ngalamin kayak gini guys. Dan saya harap juga teman-teman bisa ya ngalamin seperti ini kalau teman-teman konten kreator. Nah dia tuh di Instagramnya guys udah centang biru ya, dan IG-nya juga udah banyak followernya guys. Nah si bro ini ya, dia juga udah ada YouTube guys yang udah dimonetize sama dia dan berkembangnya pesat banget gitu ya. Awalnya sih cuma sekedar nyapa guys itu, tapi ternyata dia tuh ngobrol, kita sering WA ya, sering DM ya, karena kita kan sama kontennya guys, ngebahas mainan juga gitu ya. Nah sharing-sharing cerita. Nah dia tuh cerita kalau dulu dia tuh mulai dari nol juga guys. Situasinya dia tuh dulu kehilangan kerjaan gitu, kayak mungkin usaha atau apa gak berjalan lancar, terus sama pasangannya juga kayak diremehin, ditinggal ya. Itu karena dia tuh punya hobi review mainan, seneng mainan juga, sama lah kayak saya juga. Nah tapi dia di situ yang saya salut ya, dari cerita dia tuh dia nggak berhenti guys. Dia terus maju, dia terus konten, walaupun memang nggak mudah, tapi bisa berhasil guys gitu. Bikin konten mainan tuh guys, review mainan tuh nggak gampang ya, susah, apalagi kita baru mulai. Itu kita butuh waktu, butuh proses ya. Tapi dia tuh bisa ceritain ke saya dari nol guys, dari nggak punya apa-apa sampai berhasil gitu. Nah guys, yang bikin saya kaget ya, dia tuh kayak kasih saya motivasi, dan juga dia juga bilang kalau misalnya mau ngobrol DM aja. Kaget nggak guys? Kasarnya dia udah bisa dibilang kayak selebgram, followernya udah banyak, udah centang biru guys, udah bisa dibilang mungkin kayak artis ya, tapi bisa masih mau nge-DM mbak saya yang followernya masih receh gitu pasarnya. Ya saya kagetnya di situ. Ya bayangin aja guys, dia tuh followernya mungkin udah gede banget ya, saya masih mau gitu. Orang yang saya masih baru mulai ngerintis gitu ya. Ya jujur terharu guys saya nggak nyangka di zaman kayak gini ya, zaman netizen tuh kalau ngomong kadang nggak dipikir dulu, nggak ada remnya, main langsung ngehujat, ngejelekin, kadang nggak dipikir dulu kalau bicara gitu ya. Ada orang baik kayak gini gitu guys, ternyata masih ada gitu ya. Saya aja pribadi ngerasa orang baik udah jarang zaman sekarang, udah nambah sedikit malah menurut saya. Nah biasanya kalau orang udah sukses, udah dikenal, udah naik, udah di atas banget guys, pasti kan mungkin teman-teman pernah nge-DM selebgram siapa, biasanya kan nggak langsung dibales, atau mungkin nggak dibalas sama sekali. Dan saya bisa ngerti ya, mungkin yang nge-DM-nya dia banyak gitu ya, pasti kan susah diajak ngobrol, bener nggak guys? Nah apalagi beliau ini, orang ini tuh mau support orang yang baru mulai gitu guys. Jadi ternyata masih ada guys orang yang tulus itu. Saya juga kaget gitu ya. Nah karena itu saya bikin video ini guys, saya pengen kasih tahu ke teman-teman, jangan pernah ngerasa sendiri ya. Jangan pernah takut untuk memulai sesuatu. Kalau teman-teman punya impian, terus jalanin aja. Jangan takut diremehin. Saya juga diremehin guys sama teman-teman sendiri. Ya kasarnya udah umur segini nge-review mainan, kapan dewasanya. Bahkan saya punya teman guys, namanya Van Marvel. Itu komen hater tuh masih ada. Saya juga bingung, dan
kasarnya pas saya baca juga, kalau ini emang Koko kenal sama orangnya, kenal juga enggak gitu. Nah, jadi teman saya tuh waktu itu dibilangin daripada beli mainan kayak gitu mendingan pakai buat menikah, buat bangun rumah apa gimana. Jadi dia menghujat, menghakimi tanpa dipikir dulu gitu. Itu kan lucu ya kalau kita ngebacanya gitu. Nah, tapi saya juga ngalamin kayak gitu guys, sama gitu ya. Dan di sini saya sadar juga ternyata orang yang baik dan udah sehebat itu masih ada gitu guys. Mungkin teman-teman pernah nggak sih ngerasa kayak zaman sekarang gitu kan udah mah susah, orang makin egois gitu ya. Kayaknya orang baik tuh makin langka, dan ternyata saya masih bisa ketemu. Nggak nyangka guys ketemunya. Saya juga ketemunya itu bukan di sini. Dia itu orang Singapura guys. Dia tinggal di Singapura dia tuh. Saya tuh awalnya tahu dia ya dari Instagram aja, dan sempet nge-DM ngasih komen di postingnya dia, terus kita suka ngobrol dan saya nanya, oh dari Singapura gitu. Nah, jadi saya juga di sini pengen bisa seperti dia juga gitu guys ya. Kalau teman-teman butuh teman ngobrol, DM aja ya, saya akan bales kalau pas saya lagi bisa. Kita juga manusia ya guys ya, terbatas. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang nge-DM saya belum balas ya mohon maaf. Saya juga punya keterbatasan sebagai manusia. Mungkin nanti pas saya udah posting video ini mungkin bakal banyak yang nanya. Saya akan usahain untuk jawab ya. Ya kita di sini saling support aja guys. Kita bangun komunitas ya yang positif ya. Bukan cuma soal hobi mainan aja guys. Hobi kan bisa macam-macam. Hobi bisa mobil, bisa motor, bisa ikan, bisa reptil, bisa mungkin perunggasan gitu kan, atau mungkin hobi ngumpulin perangko, atau mungkin hobi ngoleksi apa, kan itu kan hobi juga gitu ya. Nah, tapi kita juga bisa ngobrol soal kehidupan ya nggak, kan yang kita jalani itu kan kehidupan ya, dan kadang-kadang kehidupan ini bisa sangat membingungkan, bener nggak guys? Sebenarnya pernah nggak kok bingung sih kenapa hidup gua begini, gimana sih cara hidup gitu ya nggak sih? Nah, saya tuh dari konten mainan ini saya banyak ketemu sama arti-arti kehidupan guys. Kayak waktu itu saya bikin Gundam, bikin model kit, saya belajar arti kehidupan gitu guys. Kalau segala sesuatu itu butuh proses, nggak bisa langsung instan, langsung jreng di depan mata kita jadi, nggak bisa kayak gitu guys. Seperti yang saya suka ngomong, bikin mie instan aja kan harus direbus dulu, dibuka dulu kan, dikasih bumbunya dulu, nggak bisa langsung seperti itu langsung jadi, bener nggak? Nah, buat teman-teman yang suka videonya jangan lupa like, subscribe ya, share juga buat ke teman-temannya. Teman-teman mungkin butuh motivasi, zaman sekarang kan lagi susah ya guys ya, kita butuh motivasi, butuh tetap semangat. Semoga video ini bisa bantu teman-teman untuk bisa tetap terus jalan walaupun kondisinya belum seperti yang teman-teman mau ya. Nah, biar mereka juga tahu mereka tuh nggak sendirian guys ya, teman-teman tuh nggak sendirian, karena yang ngalamin kayak teman-teman bukan cuma saya doang, bukan teman-teman lain, saya juga pernah ngalamin guys, pernah ngelewatin itu. Yuk kita jalan sama-sama, kita juga grow sama-sama guys. Nah, buat teman-teman yang udah nonton sampai habis, keren. Saya doain teman-teman sehat, saya doain supaya teman-teman tetap semangat dan mimpinya satu-satu terwujud ya. Nah guys, kira-kira itu aja sih sharingnya saya ya. Saya nggak nyangka banget ya masih ada orang baik. Nah, berikutnya guys, stay tune ya, saya mau ngebahas tentang film yang menurut saya ramai banget, namanya Thunderbolt ya guys. Sampai jumpa guys di video berikutnya. See you soon guys.